Halo, selamat malam teman-teman. Oke, mantap. Ya, ketemu lagi dengan Putra Lama Forex di sini. Sekarang hari Minggu, teman-teman. Hari Minggu 17 November 2024. Saya mau charting malam ini. Besok pagi saya tinggal masukkan ke pental 4-nya biar tidak keburu-buru, karena besok pagi saya juga masih ada area. Besok pagi saya masih ada urusan. Oke. Ya, berarti kemarin kita terakhir charting itu hari apa? Saya lupa, teman. Itu, dan area-areanya sudah kita cancel, sudah terlewat EMA 200, sudah masuk ke roll cancel saya, dan sayangnya tidak ada area yang ke hit, teman-teman. Jadi aman, nggak apa-apa. Berarti bulan ini sampai tanggal ini kita, atau saya personally, saya masih di posisi loss, teman-teman. Saya ada loss berturut-turut 1, 2, 3, 4. Belum ada area yang untuk merecovery, tapi aman, biarkan saja. Karena nanti saya juga mau, habis ini saya juga mau perlihatkan ke teman-teman hasil tradingan saya selama ini. Saya sudah ringkas di itu, dan saya sudah ringkas di Excel saya. Saya sudah buat ini, nanti saya jelaskan. Dan bulan ini tinggal nggak ada 2 bulan, teman-teman. Nggak ada 2 bulan kita sudah mau meninggalkan tahun 2024. Ya, mantap. Kita lihat hasil sharing trading kita selama 1 tahun lebih. Saya mulai tuh bulan Agustus, teman-teman, tapi nanti kita masukkan aja, kita hitung kalau di bulan Agustus sampai bulan Agustus 2023 sampai Agustus 2024 kemarin, totalnya saya sudah profit. Teman-teman bisa lihat di YouTube sebelumnya. Kita lihat yang dari Januari 2024, teman-teman bisa lihat dari pertama kali saya sharing charting di YouTube. Tinggal pembuktiannya besok di akhir bulan Desember saya mendapatkan profit berapa, karena saya yakin pasti akan profit, karena tinggal konsisten aja, teman-teman. Tinggal konsisten dengan tradingan teman-teman, nanti juga pasti akan hasil akhirnya akan profit. Nah, nanti saya akan lihatkan itu. Oke, ya, saya sudah cek di 24 pair, teman-teman. Saya sudah tandai area-area yang sesuai dengan sistem atau rule trading saya. Oke, pertama kita langsung aja dulu. Kita ada di GBP USD. Kemarin kan kita ada area di sini, teman-teman. Kita ada area di sini, dan seharusnya kita cancel karena sudah terlewat EMA 200. Dan lalu hari ini saya melihat area ini yang valid, area supply ini masih ada EMA 200 nya, jadi kita entry aja, kita ambil aja. Kita tidak tahu candle atau harga market mau kemana. Kemungkinan market ini bisa naik dulu sampai sini, retest, bisa naik sini, gini langsung turun. Kita juga tidak tahu. Ini planning kita, market berjalan seperti ini, tapi kita tidak bisa tahu market nanti bergerak seperti apa. Oke, kita ambil dulu berarti areanya ini. Ya. Oke, ini. Ya, ini area kita. Nah, poinnya di sini, teman-teman, trading itu hanya menunggu. Teman-teman hanya dibutuhkan untuk sabar di trading. Sabar menanti area, sabar menanti teman-teman itu mendapatkan profit, sabar teman-teman itu mendapatkan loss. Gitu. Kalau teman-teman melakukan strategi dulu aja biar aman, biar lanyah dulu. Nanti kalau skill teman-teman itu udah baik, pasti profit akan
profitnya akan ngikutin teman-teman. Jadi seperti saya itu ada 2 akun, jadi akun swing saya ini dan satu akun scalping saya scalping hanya di gold, saya punya akun di gold. Nah jadi kalau itu pun ya saya scalping itu pun di gold itu tidak semata-mata saya langsung bisa, tidak teman-teman. Saya menemukan sistem atau saya bisa melakukan itu karena saya sudah lama melakukan strategi yang aman dulu seperti ini, baru saya bisa improve ke lain. Jadi nanti banyak teman-teman, karena scalping itu banyak faktornya untuk bisa mendukung kita. Jadi kalau kita harus benar-benar tahu balance kita, ketahanan kita berapa. Jadi misal kita tidak ada yang haram, kita mau buy di level-level tertentu, turun kita buy lagi, itu tidak masalah selagi teman-teman itu tahu dan bisa memanage itu, tidak memakan emosi. Tapi kalau teman-teman scalping dengan tidak mempunyai ilmu, loss sedikit aja teman-teman tidak close, teman-teman tahan terus, saat teman-teman tambahkan lotnya di bawahnya, teman-teman tuh bisa berpikir dengan akal sehat lagi enggak kalau teman-teman tuh melihat floating loss yang terlalu besar gitu loh. Nah kalau teman-teman bisa melihat itu dan masih bisa santai melakukannya, hitung-hitungannya masih jalan, masih oke, ya teman-teman pelan-pelan bisa merecovery itu. Tapi kalau teman-teman belum sampai di fase itu ya akan susah gitu teman-teman. Nah poinnya di sini pakai strategi dulu, biar teman-teman itu benar-benar bisa mendapatkan uang dulu dalam forex, tidak perlu margin call. Lalu nanti kalau sudah lama, sudah mandiri, teman-teman akan tahu sendiri mau improve seperti apa. Nah kalau saya dengan strategi ini saya sudah merasa cukup, sudah merasa aman. Jadi kalau scalpingnya itu cuma buat kalau ada momen saya ambil, itu cuma untuk tambahan teman-teman. Ada momen saya ambil, tidak ada momen saya ambil. Jadi kalau kita bandingkan seperti bisnis lainnya, ya ini adalah, jadi akunku ini adalah bisnis pertama saya, dan di akun yang scalping itu adalah bisnis kedua saya, di cabangnya gitu loh teman. Gitu. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri maksud saya seperti apa kalau teman-teman itu sudah bisa menjalani itu. Oke, langsung aja lalu di USD CAD ini ada area menarik di sini teman-teman. Saya mau ambil area ini. Oke. Itu kenapa saya mau cerita itu kenapa tidak semua orang bisa di trading, karena semua itu pasti akan terpilih teman-teman, akan terpilih, maksudnya yang emang dia fokus dan percaya kalau trader itu nantinya bisa mendapatkan keuntungan, mereka akan bertahan di situ. Karena ini sangat melelahkan untuk sangat melelahkan untuk sebagian orang yang tidak benar-benar tidak serius, tidak ingin mendalami ini teman-teman. Karena kenapa ya? Ya trading itu membosankan teman-teman. Hanya melakukan hal-hal seperti itu terus menerus. Kalau profit terus menerus mah mesti teman-teman senang ya kan. Tapi kalau di saat kita tidak bekerja, saat loss dan kita belum terrecovery, apakah teman-teman itu bisa kuat menunggu kan? Itu belum tentu kan. Nah, kebanyakan trader yang tetap bertahan itulah trader yang bisa menjaga dan tetap bisa konsisten teman. Tidak semua orang, karena kita di trading itu harus melawan sifat dasar manusia teman-teman. Jadi tidak semua orang bisa seperti itu. Gitu. Kenapa teman-teman banyak yang senang scalping? Ya karena teman-teman mencari strategi yang cepat, bisa cepat entry dan cepat menghasilkan. Itu karena
karena teman-teman kebanyakan butuh yang cepet gitu teman-teman. Padahal kalau teman-teman belum cukup ilmunya, mau pakai strategi yang cepat seperti apapun, teman-teman tidak akan berhasil. Kalau profit pun ya paling sementara aja. Saya mau banding-bandingan dengan tradingan saya, nanti kita lama-lamaan mau berapa tahun gitu ya, mungkin mereka bisa profit duluan, tapi apakah mereka bisa bertahan ya saya tidak tahu. Kalau saya kan trading saya ini saya buat hidup saya teman-teman. Jadi kalau saya sembrono ya saya akan kehilangan dengan percuma gitu loh. Saya cari uang dari sini untuk kebutuhan hidup saya, jadi ya saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan saja. Toh dengan posisi seperti ini saya juga sudah baik-baik saja, jadi ya aman. Oke, sampai di USDCAD lalu di NZDJPY teman-teman. NZDJPY juga ini ada area menarik ya sesuai dengan rule saya. Oke, besok itu saya mau pergi pagi teman-teman. Minggu kemarin saya juga tidak bisa sharing karena saya pagi-pagi harus pergi. Oke. Ya. Nah, itulah kenapa fungsinya teman-teman itu lebih baik bisa trading dengan mandiri, mempunyai role trading sendiri dengan mandiri. Nah, ini teman, saya berkata teman-teman itu setidaknya di rumah itu mempunyai role trading segini, jadi role entry dan role cancel teman-teman itu jelas. Jadi tidak harus kita jadi biar kita itu tahu loh, kita bisa entry dan kita juga bisa cancel areanya. Nah, kalau teman bisa baca ini, kalau saya sih saya mempunyai role ini dulu saya tulis di kertas biar enak. Sekarang kan sudah terbiasa, sudah menjadi habit saya. Jadi ini materi yang kemarin saya kirim ke teman saya yang ingin ikut dalam trading saya di tahun depan. Jadi saya kirim materi ini, saya kirim rule saya ini. Oke. Nah, kalau teman-teman tidak mempunyai rule yang bisa ditulis di kertas seperti ini atau di note atau di word seperti ini, nah teman-teman bisa mengkoreksi diri teman-teman. Teman-teman harus mempunyai rule yang sangat-sangat jelas. Di saat rule yang sudah sangat-sangat jelas ini, teman-teman tinggal mengaplikasikannya ke dalam chart. Nah, setelah itu ya sudah, biarkan aja, mau loss mau profit ya biarkan saja, karena dari kekonsistenannya teman-teman itu yang akan membuahkan hasil. Tujuan saya sharing cantik ini kan, saya sebenarnya kan cuma ingin membuktikan, ini kan tujuan saya kan ingin menambah portofolio saya teman-teman. Jadi kan lebih portofolio saya lebih lengkap gitu loh. Sudah ada videonya, sudah ada rekamannya, setiap hari saya charting hasilnya seperti ini. Loss ya loss, profit ya profit, saya cancel ya cancel. Tinggal lihat buktinya di jejak digital saya gitu loh. Dan semua tercatat dengan baik. Dan hasilnya juga sampai di bulan ini, walaupun bulan ini saya loss, tapi saya total masih mendapatkan profit teman-teman. Nah, itu saya cuma ingin membuktikan teman-teman tuh pakailah satu strategi aja, bertahan dulu, konsisten dulu selama setahun, lakukan aja selama setahun. Kalau setahun teman-teman sudah jalan, sudah bisa konsisten dan mendapatkan profit, tahun keduanya itu teman-teman udah enak loh. Teman-teman mau improve, mau model apa, mau masuk ke dalam metode apa, manajemen seperti apa, resiko seperti apa, itu enak gitu teman-teman. Percaya sama saya kayak gitu, itu pasti seperti itu perjalanan seorang trader untuk menuju ke pasar seperti ini tuh kebanyakan sama teman-teman. Teman-teman lihat aja trader yang di YouTube yang benar-benar mereka trading, tidak jualan sesuatu. Itu kalau mereka mau mengakuinya, ya trading itu ya seperti ini. Perjalanannya pasti dari awal dia belum bisa trading, itu pasti perjalanannya sama seperti saya dan mungkin sama seperti teman-teman gitu. Perjalanannya itu sama teman-teman. Jadi kadang saya kalau ditanyain teman-teman saya yang baru masuk, sebelum dia ngomong, baru angkatan ngomong apa gitu, tanya seperti saya itu udah tahu teman-teman, dia sudah pasti masih di fase ini, dan saya jawabnya enak aja dan
dan kebanyakan loh kok bisa tahu kok kok kayak kamu bisa baca aku gitu ya bukannya bisa baca tapi ya emang perjalanannya seperti itu gitu. Oke, ini kita ganti merah dulu aja. Oke, next di CFGP teman. CFGP ini juga area menarik. Dia udah membuat harga low baru. Kita berharap harga retest masuk ke atas dulu baru turun. Kok merah ya? Oh kemarin buat kelas jadi saya ganti-ganti. Bang. Nah, ini ada saya di CFGP. Ya. Lalu next di Audi CAD. Nah, ini Audi CAD, ini area saya. Semoga besok pas pagi-pagi saya masukkan ke meta 4 belum tidak ada gap ke atas langsung kesentuh dulu teman. Kalau sebelum saya entry di meta sebelum saya masukkan ini ke meta trader, tapi kalau ini sudah masuk duluan ya saya tidak jadi entry gitu teman. Dan biasanya kalau Senin kan sering ada gap gitu. Oke, ya mantap. Berarti kita ada beberapa area, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 area buat besok Senin. Oke teman-teman. Nah, ini saya mau memperlihatkan bank. Nah dari teman-teman bisa lihat rinciannya di Putama Forex ya teman, di portofolio saya di sini. Teman bisa scroll satu-satu bisa lihat. Ini rekapannya saya buat di sini, saya dari dulu buat di sini, jadi saya buat kolom ini buat melihat, bisa memperbaiki, bisa melihat, bisa menganalisa lagi perkembangannya seperti apa. Nah teman-teman kalau lihat di sini ya, ini di sini tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24 dan sekarang 2024 ini belum selesai. Teman bisa lihat di sini di bulan Januari saya profit 8%, ini di risk 1% teman-teman. Kalau pakai 2% berarti tinggal dikalikan aja. Saya sendiri pakai 2%, saya kalikan aja. Nanggung teman saya dulu 1%, tapi setelah 2024 awal tuh saya pakai 2%. Tapi kemungkinan tahun depan saya mau kembali lagi ke 1% risknya teman-teman. Kenapa? Karena dalam perjalanan ternyata saya sedikit terganggu, saya sedikit tidak nyaman, terlalu besar menggunakan risk 2%. Saat mengalami loss beruntun kayak hari ini, seperti ini, terus di atas ini yang kemarin bulan-bulan kemarin ada loss beruntun, walaupun pada akhirnya saya mendapatkan profit. Kalau profit juga lebih gede, tapi saat loss beruntun tuh saya merasa tidak nyaman dengan apa besaran yang harus saya terima teman-teman, nominal yang harus saya terima di waktu loss beruntun. Jadi saya tahun depan mau saya kembalikan ke 1%, tapi saya tidak, biasanya kan saya tidak putus di tengah-tengah. Saya tidak nyaman sampai bulan ini itu kok tiba-tiba bulan depan saya ganti saya tidak seperti itu teman. Kalau seperti itu nanti itu membuat kacau. Jadi kalau kita sudah masuk di awal seperti itu, kita harus selesaikan dulu sampai akhir. Baru kalau mau pindah harus sudah selesai dulu biar enak hitungannya, tidak maut itu teman. Kalau awal kita sudah 2%, terus di pertengahan waktu kita loss kita turunkan 1%, nanti malah tidak ke backup gitu loh teman.
tidak ke backup. Teman-teman ngerti ya? Nah, kita lihat kan ini Januari 8%, 2%, break even point 14%. Ini kan naik turun teman-teman. Dari total kita lihat dia 2023 total entry-nya itu saya cuma 56 dan tahun kemarin saya mendapatkan 31% teman. Nah, rata-rata pendapatan per bulan berarti kan 3%. Teman bisa pelajari ini skemanya kayak ini, bisa pelajari teman. Kalau trading itu seperti ini, tidak ada yang bisa profit terus pasti ada lossnya. Di ini yang profit ini teman, hijau-hijau ini. Kalau teman-teman lihat di rekapannya ini ya pasti juga ada loss, ada banyak lossnya. Tapi kan kita pakai ratio 1:2, jadi bisa ke backup gitu loh teman. Kita loss 2 kali, terus profit 1 kali aja sudah ke backup gitu loh. Nah teman-teman kalau lihat di sini kan, tapi kan profit kita, loss kita kan wajar teman. Loss kita tuh cuma wajar. Loss kita cuma 1%, 2%, 3%, break even point cuma gitu aja. Tapi kebanyakan orang teman saat loss seperti ini, mereka tidak mau menunggu, tidak mau sabar untuk menanti, inginnya cepat kembalikan. Nah susah. Di saat ini ya September saya loss, Oktober saya break even point, November saya masih loss beruntun. Nah kebanyakan orang saat menghadapi situasi seperti itu, mereka akan panik, mereka akan bingung, mereka akan merasa putus asa, dan mereka akan mencari pembenaran yang di luar sana tadi. Padahal itu tidak ada gunanya teman-teman. Yang hanya bisa dilakukan dan hanya yang bisa untuk recovery ini ya tetap melakukan sesuai dengan jalannya masing-masing aja, rule-nya masing-masing, sistemnya masing-masing teman. Gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari di sini. Dan ini pendapatnya yang menurut saya masuk akal. Gitu. Pendapatan saya seperti ini tuh masuk akal teman. Tidak ada yang ini kalau modal teman-teman ideal, makanya teman saya bilang trading santai aja, modalnya yang di idealkan gitu loh teman. Jadi kalau di sini teman-teman modalnya cuma $1.000, terus apa jenisnya, apa namanya, $5.000 itu ya. Makanya saya sering bilang minimal di trading itu kan teman-teman, untuk membiayai hidup teman-teman itu ya minimal pakai $10.000 teman, atau lebih gitu loh. $10.000 lebih, atau $100, $100.000, $50.000 itu kemungkinan bisa menaikal. Tapi kalau teman-teman mulai dari kecil, modal kecil, teman-teman tuh nggak usah terlalu aneh-aneh dulu. Yang penting teman-teman tuh jangan kehilangan uangnya gitu loh. Di sini teman-teman kalau lihat dari sini, teman-teman tuh modal cuma $1.000 aja, $1.000 itu selama setahun pasti profit teman-teman. Uang $1.000 teman-teman tuh pasti akan berkembang. Coba teman-teman uang $1.000 teman-teman tabung atau teman-teman depositokan, terus kita lihat di Desember hasilnya, uang teman-teman yang di 1.000 yang di teman-teman tabung atau depositokan sama hasil uang $1.000 teman-teman yang kita trading kan dengan seperti ini, pasti lebih besar hasilnya seperti ini teman-teman. Nah itulah tujuan saya di tahun depan teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu mindsetnya seperti itu, tahun keduanya teman-teman bisa upkan modalnya, bisa berimprovisasi, modalnya dibesarkan, itu nggak masalah teman-teman. Tapi setidaknya teman-teman tahu dulu gitu loh. Gitu. Nah kita lihat aja di 2024 hasil total profit per tahunnya di sini itu berapa, kita lihat aja. Nanti kita tunggu aja. Kurang tidak ada 2 bulan teman-teman. Oke, jadi itu poin-poinnya. Semoga teman-teman paham yang saya sampaikan di sini. Dan sampai situ dulu teman-teman, sudah mau 25 menit. Oke, kita ketemu hari Selasa teman-teman. Kita ketemu hari Selasa. Selamat malam, selamat hari Minggu, dan bye-bye.